Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bingung ngomong. Dapat Bu Siti? Enggak. Dari mana, Bu? Ini tadi dari kantor. Kemudian kok apa ya? Kok ingat Bu Siti gitu loh saya. Alhamdulillah. Iya, Berarti iya, saya ada di hati. Ya, itu yang mau saya kesini gitu loh Bu. Oh iya. Siapa tahu Bu Siti longgar gitu loh tadi. Saya longgar pol, Bu. Pokoknya ada acara nanti malam. Sekarang Gitu ya. santai. Waktu saya tepat ya Bu ya Oh, kesini. tepat sekali. Iya. Alhamdulillah gitu. Iya. Terus kira-kira ada apa, Bu? Kok Ini Bu, saya punya permasalahan mengenai anak-anak di kelas. Kan setelah pandemi ini kan sepertinya anak-anak kurang apa ya, minat belajarnya kurang, kemudian kedisiplinan belajarnya juga kurang. Dan ini sudah berat tentu kan menjadi masalah bagi saya dalam proses pembelajaran. Itu loh Bu, masalah saya. Karena itu saya coba kesini gitu loh Bu. iya. Minat disiplinnya rendah, terus disiplinnya rendah, minat belajarnya rendah. Tapi itu sekarang bukan bukan di Besti saja loh, Bu. Iya, ya, Hampir di semua tempat juga seperti itu. Itu ya Bu ya. Padahal saya merasa diri saya sendiri loh ya Bu. Oh, Dan yang seperti itu. ya mungkin kita bisa menganalisis apa yang bisa dihasilkan dari omong-omong kita hari ini. Nah, kira-kira setelah omong-omongan ini yang diharapkan Bu Esti apa sih? Tadi saya kesini itu sudah berharap nanti dengan sharing dengan Bu Siti saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Harapan saya seperti itu. Nah, kalau minat belajarnya rendah, disiplinnya juga kurang, menurut Besti karena apa? Apa ya Bu ya? Kalau menurut saya seperti itu, belajarnya kurang ya karena efek pandemi ini mungkin ya anak-anak terlalu lama di rumah ya di rumah, kemudian mereka lebih banyak waktunya itu untuk bermain daripada belajar, dan kita kan juga nggak tahu di rumah anak-anak belajar apa enggak karena dari apa namanya dari 2 tahun kemarin itu kan kita juga tidak bisa melihat dengan intens ya proses pembelajarannya anak-anak itu, mungkin seperti itu ya Karena tidak biasa belajar gitu ya, Bu ya? iya mungkin dia bisa dengan kata lain seperti itu. Jadi anak dari jarang belajar di rumah karena kita juga nggak tahu ya belajar apa enggak, kemudian sekarang harus belajar. Nah itu seperti apa namanya, saya merasa motivasinya itu karena anak-anak terbiasa dengan bermain akhirnya harus belajar. Terus langkah Bu Esti apa kira-kira? Kalau melihat anak seperti itu, mau diapakan anak-anak seperti itu? Gini, saya tuh sempat berpikir gini Bu, apa mungkin saya harus lebih kenal dekat dengan anak-anak ya. Mungkin kalau saya kenal dekat dengan anak-anak, saya bisa memahami karakter mereka, saya bisa memahami pola belajar mereka, gaya belajar mereka. Itu mungkin ya. Nah kemudian dengan memahami itu saya mencoba untuk mengubah proses pembelajaran ke arah yang lebih menyenangkan. Berarti agar ya paling tidak anak-anak itu tertariklah untuk belajar gitu loh. Langkah-langkah saya, angan-angan saya seperti itu. Ya, untuk meningkatkan minat dengan dekat dengan anak-anak. Terus cara dekatnya gimana menurut Besti? Ini kan dari yang 1 tahun yang lalu kita nggak pernah berkumpul di sekolah, kemudian kita kumpul di sekolah dengan waktu yang masih pendek. Mungkin saya cara mengenalnya mungkin bertanya ke wali kelas sebelumnya Bu, mungkin ya saya akan bertanya ke wali kelas 5, kemudian saya juga akan mencoba berkomunikasi lagi dengan orang tua dengan lebih intens. Nah, mungkin kalau dengan seperti itu saya banyak mendapatkan gambaran tentang anak-anak. Mungkin itu Bu langkah-langkah yang sudah terpikir ini Bu ya. Sekarang sempat terpikir seperti itu. Terus
Karena kemarin kan juga pandemi Bu Es. Kira-kira apa wali kelas 5 ini juga mengenal anak-anak dengan dekat? Karena proses belajarnya kan juga daring Bu. Kemarin itu dari saat kita evaluasi pembelajaran di sekolah ya dari bersama guru-guru, Bu Wali kelas Kelama ini menyatakan kalau beliaunya itu lebih sering ke rumah anak-anak dikarenakan dari sebagian besar anak-anak itu tidak memiliki ponsel. Nah, akhirnya menurut beliau pembelajarannya itu lebih banyak di rumah secara berkelompok-kelompok gitu. Nah, dari situ saya berpikir eh, ibu wali kelas tentunya mengenal anak-anak ya ketika sering berkumpul di kelompok-kelompok itu. Nah itu yang menjadi dasar saya kalau saya menggali data dari ibu wali kelas. Artinya Bu Westi sudah sangat yakin bahwa wali kelas bisa menggambarkan kondisi anak-anak paling tidak 90% sesuai dengan faktanya gitu ya Bu ya? Ya paling tidak kita mendapatkan gambaran lah dari karakter anak-anak. Nah dari situ mungkin kan dari kemarin ibu wali kelas 5 itu belajar secara berkelompok, tentunya kan ada interaksi Bu. Dari situ kan beliaunya juga mengalami melakukan penilaian ya, penilaian yang nanti dimasukkan pada raport ya, penilaian karakter anak ya. Nah dari situ kan beliau pasti punya catatan-catatan dan itu sampai saya coba tanyakan sehingga saya paling tidak mendapatkan gambaran lah bagaimana karakter anak-anak dari jurnal mengajarnya wali kelas tadi ya Bu ya, mungkin. Iya, mungkin seperti itu dari catatan-catatan karakter anak itu. Nah terus kalau masalahnya kedua tadi Bu Esti, tentang kedisiplinan tadi. Iya, kedisiplinan itu kan nanti akan, kalau saya berpikir gini, dengan saya mengenal anak kemudian saya mencoba untuk mengubah pembelajaran, nanti kalau anak-anak senang kan akan menimbulkan disiplin. Jadi saya anggap itu sebagai dampak dari pembelajaran yang menyenangkan. Kalau anak-anak senang kan dia akan berusaha Bu. Nah dengan disitu kan dia akan menumbuhkan disiplin anak gitu dari proses pembelajaran yang menyenangkan. Jadi berimbasnya akan ke disiplin gitu. Terus dari dua tadi Westi punya dua ya. Iya. Satu mendapatkan data dari wali kelas, yang kedua merubah pembelajaran menjadi menyenangkan. Dari dua itu kira-kira yang diprioritaskan dulu yang mana Bu? Yang saya prioritaskan tentunya karakter Bu. Saya harus mengenal karakter anak dulu. Dengan mengenal karakter anak, saya akan bisa mengetahui gaya belajar mereka. Nah, setelah mengetahui gaya belajar mereka, saya bisa mencoba mencarikan pembelajaran mana yang tepat untuk mereka. Mungkin itu Bu. Jadi prioritas utama saya adalah mengenal anak, dekat dengan anak. Mengenal anak. Terus langkah yang berikutnya. Lalu nanti kemudian saya akan mengubah pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan karakter mereka. Pembelajaran yang menyenangkan yang mau Bu Esti buat itu kira-kira gimana Bu? Saya kok membayangkan jadi muridnya Bu Esti nih. Gimana itu ya? Anak-anak itu kan awalnya dari pandemi sering bermain. Dari situ kan saya berpikir kalau mungkin saya mencoba mengaitkan bermain anak-anak dengan pembelajaran mungkin lebih menyenangkan ya. Mungkin saya dengan menambahkan ice breaking, kemudian mengemas materi itu dalam bentuk kuis yang sifatnya bermain, mungkin seperti itu. Mungkin dengan situ anak lebih senang mungkin ya Bu. Itu yang saya membayangkan kok sewenang ya Bu jadi muridnya Bu Esti dengan rangkaian rencana yang seperti hari ini. Bu Siti aja senang, saya harapkan anak-anak juga senang ya. Bu Siti aja senang gitu loh Bu. Kira-kira ini butuh waktu berapa lama ini Bu untuk eksekusi tindakan ini Bu Esti? Saya sudah berliterasi, kemungkinan saya mencoba merencanakan pembelajaran itu ya paling tidak besok saya rencanakan pembelajaran, besok lusa saya terapkan. Berarti saya butuh waktu sekitar 3 hari lah untuk mencoba pembelajaran, mencoba hal baru ini ya Bu. Iya. Oke. Nah terus Bu Esti, kira-kira siapa yang mau Bu Esti mintai tolong untuk jaga komitmennya Bu Esti merubah
teknik mengajar, melakukan pendekatan ke anak-anak, ini siapa? Selain dari wali kelas Samcai Data, mungkin saya akan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah tentang proses pembelajaran ini. Karena beliau kan sebagai supervisor kita ya Bu ya. Nah tentunya kalau kita sharing dengan supervisor kan ada rasa komitmen harus gitu loh ya Bu. Nah jadi kan akan tumbuh pada diri saya bagaimana apa yang saya lakukan ini harus tercapai gitu loh Bu. Jadi saya coba akan berusaha dengan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menjaga komitmen saya agar tetap stabil gitu. Berarti sudah mantap ya Bu. Nah dari sekian rencana tadi Bu Esti melihat potensinya apa, yang bisa dilakukan apa, kira-kira setelah kita ngomong-ngomong ini bagaimana perasaannya Bu Esti? Alhamdulillah Bu, tadi saya penuh dengan bayangan. Nah setelah sharing dengan Bu Esti ini sepertinya bayangan itu sudah menjadi gambaran, sudah tidak bayang lagi, sudah menjadi gambaran yang akan saya tumbuhkan dalam aksi nyata nanti. Karena tadi sudah dari ini kemudian mantap hati saya untuk segera melakukan setelah omong-omongan ini tadi. Nah itu yang sangat saya harapkan Bu. Nah kira-kira apa kita perlu ada pertemuan lagi enggak Bu? Wah harus dong Bu. Nanti kalau nanti pertemuan saya kan bisa mendapatkan evaluasi dari Bu Siti. Kira-kira mana yang perlu saya perbaiki lagi, mana yang saya perlu tingkatkan lagi. Nah tentunya saya nanti ngerepoti Bu Siti lagi nih Bu nanti saya. Nggak apa-apa Bu, saya full kosong. Wah. Alhamdulillah. Jadi kan datang ke sini lagi kapan kira-kira? Setelah aksi nyata Bu, siap saya akan ke sini nanti. Jadi kalau 3 hari ini, paling tidak hari keempat saya akan ke sini. Saya akan mencoba nanti menyampaikan ke Bu. Baik, saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari coaching yang sudah dilakukan Bu Siti terhadap coach yaitu Bu Esti. Yang pertama, alur tirtanya sudah diterapkan dengan lengkap, mulai dari tujuan itu sudah ada dan disampaikan dengan cukup jelas, dan coach juga mampu menarik coach untuk bisa menyampaikannya secara lengkap. Kemudian pada tahap identifikasi, coach juga mampu menggali pertanyaan lebih dalam. Kemudian coach juga mampu menjawab dengan lengkap sehingga proses identifikasi pun juga berjalan dengan maksimal. Kemudian untuk rencana aksi, ini coach juga mampu menggali secara teknis, artinya mencari jawaban-jawaban dari coach secara terperinci. Kemudian bentuk dari tanggung jawab juga sudah ada dalam bentuk komitmen. Kemudian selama proses coaching ini tadi juga berjalan dengan cukup rileks, bahasa yang digunakan juga komunikatif dan juga luwes ya, sehingga coach juga bisa menjawab dengan nyaman seperti itu, dan coach juga bisa memberi banyak pertanyaan berbobot yang cukup terbuka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.